Pasukan Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pembantaian secara sadis dalam pemberontakan tahun 1948 di Magetan, Jawa Timur. Tak hanya menculik elit birokrat, pamong praja, polisi, tentara, guru, tokoh organisasi yang dianggap berseberangan dengan PKI, mereka juga memburu para kiai dan ulama yang dianggap sebagai penghalang ideologi komunisme. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bahkan dalam rangkaian pemberontakannya kala itu, PKI memiliki slogan, "Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati." Slogan menghancurkan pesantren bukan hanya gertakan semata. Pasukan PKI benar-benar melakukan teror penculikan hingga pembunuhan terhadap kaum santri. Pesantren Takran atau Pesantren Sabilil Mutahin, Magetan merupakan target utama pasukan PKI yang kala itu dipimpin oleh Musso. Pesantren Takran yang saat itu merupakan pusat gerakan Islam dianggap PKI sebagai momok utama dalam penyebaran paham komunisme oleh Musso. Pimpinan pesantren Takran, Kiai Imam Mursyid dan sejumlah tokoh-tokoh pondok lainnya menjadi incaran utama penculikan oleh pasukan Musso. Penculikan Kiai Mursyid dilakukan oleh mantan santrinya yang menjadi PKI, yakni Ilyas alias Sipit beserta anak buah Musso yang bernama Suhud. Keduanya berhasil menculik Kiai Mursyid setelah menjebak dengan ajakan untuk berunding tentang Republik Soviet Indonesia. Kiai Mursyid awalnya menolak ajakan berunding. Hal itu karena hilangnya kepercayaan dirinya terhadap Sipit yang tak lagi menjalankan ibadah sholat. Karena Sipit gagal meyakinkan sang kiai, Suhud maju dengan mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri." Kiai Mursyid kala itu semakin terdesak karena juga diancam jika melawan maka pesantren Takran bisa dibakar habis. Setelah berhasil menculik Kiai Mursyid yang merupakan pimpinan pondok, pasukan PKI juga berupaya melakukan penculikan terhadap kiai lainnya yang merupakan tokoh petinggi di pesantren Takran. Target utama selain Kiai Mursyid ialah Kiai Muhammad Tarmuji. Namun, upacara penculikan gagal karena yang bersangkutan berada di luar kota. Tak mau pergi dengan tangan kosong, pasukan PKI lantas melakukan penangkapan dan bahkan pembantaian terhadap para pengasuh pondok. Kesadisan pembantaian yang dilakukan PKI di pesantren Takran merenggut 14 nyawa, termasuk Kiai Mursyid. Bahkan hingga pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 berakhir, jasad Kiai Mursyid tak dapat ditemukan hingga sekarang. Tak ada yang tahu pasti di mana Kiai Mursyid dihabisi. Bahkan dalam data milik PKI tidak ada identitas korban atas nama Kiai Mursyid. Tak hanya di pesantren Takran, PKI juga melakukan pembantaian di Pondok Tegal Rejo Ponorogo, Pondok Termas Pacitan, dan Pondok Gontor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.